Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai media dan sumber pembelajaran. Mata kuliah pengembangan kompetensi mengajar yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Sulaika dan Ibu Evita Soraya. Kelompok kami terdiri dari saya, Melinda Budi Nurhayati, lalu ada rekan-rekan saya, yang pertama ada Oktaviana Sabila dan ada Zahra Aulia Putri. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, jenis media pembelajaran, kriteria menentukan media pembelajaran yang tepat bagi peserta didik, dan contoh penggunaan media pembelajaran di masa pandemi. Untuk pembahasan selanjutnya ada hambatan dalam penggunaan media pembelajaran, pengertian sumber pembelajaran, manfaat sumber pembelajaran, jenis sumber pembelajaran, merancang dan mengoptimalkan sumber belajar, serta hubungan antara media dan sumber belajar. Saya, Melinda, akan memaparkan materi mengenai pengertian media pembelajaran. Nah, media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah itu berarti tengah, perantara, atau pengantar. Nah, media sendiri merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Menurut Musfikon tahun 2012 bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Selanjutnya, berdasarkan beberapa pengertian yang tadi sudah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian peserta didik. Nah, sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran tersebut bisa terjadi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari media pembelajaran. Nah, secara umum media pembelajaran memiliki banyak manfaat. Kemp dan Dayton tahun 1985 mendefinisikan beberapa manfaat media dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, ada penyampaian materi dapat diseragamkan. Setiap guru atau pendidik mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pembelajaran. Nah, hal ini tentunya membutuhkan bantuan dari media pembelajaran tersebut. Penafsiran materi tersebut itu pastikan beragam. Nah, jika peserta didik mendengar atau memperoleh uraian materi dari media yang sama, tentunya mereka akan menerima informasi yang sama pula dengan peserta didik lainnya. Dengan demikian, karena adanya penggunaan media pembelajaran, maka dapat mengurangi miskomunikasi antara peserta didik dan guru atau peserta didik dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan lebih menarik. Keberadaan media mampu menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna baik secara alami maupun manipulasi. Nah, materi yang dikemas menggunakan media pembelajaran tentu saja akan lebih jelas, lengkap, beragam, dan menarik minat peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, proses pembelajarannya lebih interaktif. Nah, media pembelajaran dapat membantu peserta didik maupun guru dalam melakukan komunikasi dua arah secara efektif. Dengan menggunakan media pembelajaran, guru akan menjadi lebih mudah dalam mengkoordinasi kelas, serta peserta didik juga akan lebih aktif mengikuti pembelajaran, dan tentunya pasti terciptanya komunikasi dua arah antara peserta didik dan guru tersebut. Yang selanjutnya ada efisiensi dalam waktu dan tenaga. Setelah diteliti kembali, banyak terdapat keluhan dari guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini disebabkan karena guru terus-menerus menjelaskan materi pembelajaran tersebut. Hal ini pasti memicunya kurangnya waktu dalam mencapai target kurikulum. Nah, terkadang ada beberapa materi pembelajaran yang memang harus disampaikan dengan menggunakan media pembelajaran. Hal ini tentunya menguntungkan kedua belah pihak, baik itu guru maupun peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, penggunaan media pembelajaran ini bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga berpengaruh terhadap bagaimana nanti hasil belajar dari peserta didik tersebut. Media pembelajaran mampu membantu peserta didik dalam menyerap materi yang disampaikan oleh gurunya. Dengan media pembelajaran, peserta didik juga mampu berimajinasi, melihat, menyentuh, mengalami sendiri mengenai materi tersebut. Nah, dengan adanya bantuan penggunaan media pembelajaran tersebut, tentunya pemahaman peserta didik akan lebih maksimal dan dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik itu sendiri.
Yang selanjutnya yaitu pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini, kegiatan belajar itu bisa dilakukan secara leluasa dan fleksibel kapanpun dan dimanapun, tanpa tergantung pada keberadaan guru. Media pembelajaran ini juga menjadikan peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar secara mandiri, tanpa terpikat oleh waktu dan tempat. Penggunaan media pembelajaran ini tentunya menyadarkan peserta didik betapa banyak sumber-sumber belajar yang bisa mereka manfaatkan untuk mendapatkan atau membantu mereka memahami materi pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, media pembelajaran dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap materi dan proses belajar. Dengan digunakannya media pembelajaran, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, sehingga mendorong peserta didik untuk mencintai ilmu pengetahuan atau materi yang disampaikan oleh guru. Dan peserta didik itu akan gemar mencari sumber-sumber materi lainnya. Lalu kebiasaan peserta didik untuk belajar dari berbagai sumber. Nah, kebiasaan ini tentunya akan bertambah secara terus-menerus karena adanya penggunaan media pembelajaran. Lalu peserta didik akan senantiasa berinisiatif untuk mencari berbagai metode atau sumber belajar yang sekiranya mereka perlukan. Yang terakhir yaitu merubah peran pendidik ke arah yang lebih positif dan lebih produktif. Dengan memanfaatkan media pembelajaran secara baik, seorang pendidik bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik tersebut. Tetapi seorang pendidik tidak perlu menjelaskan seluruh materi pembelajaran. Ini merupakan dampak positif dari penggunaan media pembelajaran. Nah, pendidik akan lebih memiliki banyak waktu untuk memberi perhatian kepada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti memberi perhatian kepada peserta didik, membantu ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam menyerap materi, membentuk kepribadian, dan tentunya memotivasi peserta didik untuk selalu belajar. Baik, yang selanjutnya adalah jenis media pembelajaran. Nah, media yang digunakan dalam pembelajaran itu pastinya beraneka ragam. Seorang guru harus memilih media yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Media pembelajaran dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada media audio. Media audio adalah media pembelajaran yang isi pesannya hanya dapat diterima melalui indera pendengaran saja. Jika dilihat dari pesan yang diterima, media audio ini dapat menyampaikan pesan verbal atau menggunakan bahasa lisan atau dengan kata-kata. Dan juga bisa dengan nonverbal seperti bunyi, vokalisasi. Nah, contohnya itu medianya ada radio, kaset, MP3, podcast, atau yang lainnya. Yang kedua adalah media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Media visual ini menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Nah, karena melalui perangkat lunak atau software yang dilengkapi dengan alat proyeksi ini akan dihasilkan suatu bias cahaya atau gambar yang sesuai dengan materi yang diinginkan. Contohnya seperti foto, gambar, poster, kartun, grafik, atau yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu ada media audiovisual. Nah, media audiovisual ini disebut juga dengan media video. Video merupakan media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dari materi yang sudah diajarkan. Dalam media video terdapat dua unsur yang saling bersatu, yaitu unsur audio dan unsur visual. Nah, adanya unsur audio ini memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui indera pendengaran, dan untuk visualnya memungkinkan penciptakan pesan melalui bentuk visualisasi. Contohnya seperti film, video, televisi, sound slide, atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah media multimedia. Media multimedia merupakan media pembelajaran yang dapat menyajikan unsur media itu secara lengkap seperti animasi. Nah, multimedia ini juga sering diidentikan dengan komputer, internet, atau misalkan pembelajaran berbasis komputer lainnya. Yang terakhir adalah media realita. Nah, media realita ini merupakan media pembelajaran yang nyata dan ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam keadaan hidup maupun yang sudah diawetkan, seperti binatang, spesimen, herbarium, atau dengan kerangka-kerangka, misal kerangka hewan, kerangka manusia, atau yang lainnya. Materi yang selanjutnya adalah kriteria menentukan media pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Nah, sebagai seorang pendidik, tentu saja harus memperhatikan lingkungan sekitar, terutama peserta didik nih. Dalam kegiatan pembelajaran, pemilihan media pembelajaran juga
menjadi hal yang sangat penting dan harus diperhatikan karena media pembelajaran tersebut nantinya akan digunakan oleh peserta didik. Nah, berikut ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan atau hal yang harus diperhatikan dalam menentukan media pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Yang pertama, ada sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran yang akan digunakan itu harus sesuai dengan tujuan instruksional dari pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran ini merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah. Media pembelajaran yang dipilih ini hendaknya mampu diselaraskan menurut kemampuan dan kebutuhan siswa dalam mendalami isi materi. Lalu, tujuan ini juga memerlukan proses dan keterampilan khusus dari siswa untuk memahami hingga menganalisis materi yang telah disajikan. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan karakter dan kebutuhan peserta didik. Nah, pemilihan media pembelajaran ini tentu saja harus memperhatikan bagaimana karakter dan peserta didik di sekolah tersebut. Media yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karena dalam penggunaan nantinya peserta didik lebih mengutamakan kesesuaian antara media tersebut dengan kebutuhan mereka. Karakter peserta didik juga harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran, karena nantinya kan peserta didik yang akan memberikan respon terhadap bagaimana sih penggunaan media pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu praktis, luas, dan bertahan. Nah, penggunaan media pembelajaran ini tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Nah, ini juga bisa memanfaatkan dari lingkungan sekitar yang tepat guna. Pastinya ini akan lebih efektif dibandingkan dengan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Lalu, harga yang terjangkau dan juga dapat bertahan lama serta dapat digunakan secara terus-menerus patut menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu mengkaji karakteristik dari bahan ajar. Karakteristik bahan ajar ini menentukan pemilihan media dalam pembelajaran. Sifat atau bahan atau materi yang diajarkan tentunya akan menentukan bentuk tugas dan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, jenis aktivitas tidak hanya mendengarkan dan mencatat, melainkan juga berbagai macam aktivitas lainnya seperti berdiskusi, bermain, berlatih, melakukan percobaan, searching internet, atau lainnya. Nah, kegiatan pembelajaran tersebut itu pasti nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana penggunaan media pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu menetapkan pilihan media. Nah, dari hasil telaah dari beberapa faktor yang sudah saya sebutkan, maka akan diketahui nih alternatif atau jenis dan format media itu yang bisa dipilih itu apa saja. Nah, selanjutnya itu perlu dikaji mengenai ketersediaan jenis dan media yang dibutuhkan beserta fasilitas pendukungnya, misalkan mengenai nirkabelnya atau fasilitas lainnya. Tahap yang terakhir yaitu mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan. Jika memang masih terdapat kelemahan, pastinya akan ditentukan alternatif jenis media lain yang lebih tepat digunakan untuk peserta didik dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh penggunaan media pembelajaran di masa pandemi. Nah, pada masa pandemi ini yang hampir 2 tahun lebih, Indonesia melaksanakan pendidikan secara jarak jauh sehingga guru dan peserta didik tidak bisa melakukan pembelajaran di kelas secara langsung. Untuk menghadapi tantangan tersebut, guru-guru melakukan berbagai adaptasi untuk melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh, contohnya dengan memanfaatkan media pembelajaran secara daring. Nah, berikut ini ada beberapa contoh media pembelajaran daring yang digunakan oleh guru. Yang pertama ada Zoom Meeting. Zoom Meeting ini sendiri merupakan aplikasi yang ramai digunakan oleh masyarakat untuk melakukan komunikasi audio visual dengan orang lain. Aplikasi ini mudah digunakan dalam berbagai perangkat baik dari seluler maupun desktop. Zoom dipilih sebagai media pembelajaran baik bagi sebagian besar guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik karena guru dan peserta didik dapat aktif berinteraksi selayaknya belajar secara luring. Kemudian yang kedua ada Google Classroom. Google Classroom ini memungkinkan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih produktif dan bermakna dengan menyederhanakan tugas, meningkatkan kolaborasi, dan membina komunikasi. Pengajar dapat membuat kelas, memberikan tugas, mengirim masukan, dan melihat semuanya pada satu tempat. Kemudian, Google Classroom ini juga memungkinkan alur komunikasi antara pengajar dengan murid
atau antar murid menjadi lebih efektif. Pengajar dapat membuat tugas, mengirim pengumuman, dan memulai diskusi kelas secara langsung. Kemudian yang ketiga ada Quizizz yang sudah sering kita dengar. Quizizz ini merupakan salah satu aplikasi game atau permainan yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran Quizizz adalah media yang menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, tapi tidak menghilangkan atau menurunkan pemahaman peserta didik mengenai materi, serta memanfaatkan perkembangan teknologi. Pemanfaatan aplikasi Quizizz sebagai media pembelajaran yang efektif bisa tercapai jika guru memperhatikan akan kebutuhan, kekurangan, dan perbedaan siswa atau peserta didik. Kemudian yang keempat ada video pembelajaran. Nah, selain menggunakan aplikasi-aplikasi yang canggih, guru juga bisa menggunakan media berupa audio visual yang dapat diakses berkali-kali, yaitu dengan membuat video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan suatu media yang menggunakan audio dan visi serta berisi materi pembelajaran yang menggabungkan beberapa konsep, prinsip, prosedur, dan teori yang menerapkan ilmu untuk membantu memahami materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Nah, biasanya video pembelajaran pendidikan dibuat sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. Keunggulannya adalah video ini dapat diakses berkali-kali oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran selain di jam sekolah. Kemudian yang terakhir ada aplikasi WhatsApp yang sering kita gunakan. Media sosial ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan, terutama bagi pelajar. Nah, menurut Anwar dan Triyadi mendefinisikan bahwa WhatsApp sebagai media chatting yang bisa mengirim pesan, teks, gambar, suara, lokasi, dan juga video ke orang lain dengan menggunakan smartphone jenis apapun. Nah, kelebihannya adalah penggunaannya itu mudah, praktis, cepat, hemat data internet, dan dapat diakses hanya dengan handphone, dan memiliki berbagai fitur seperti new broadcast, WhatsApp web, dan lain-lainnya. Namun, kekurangannya, peserta didik itu sulit untuk bisa fokus pada pembelajaran karena suasana rumah yang kurang kondusif, keterbatasan paket, internet, dan kuota internet yang menjadi penghubung dalam pembelajaran daring. Kemudian selanjutnya kita akan membahas hambatan dalam penggunaan media pembelajaran baik offline maupun online. Nah, dalam menggunakan media pembelajaran tidak selamanya berjalan dengan lancar, terutama di awal masa pandemi yang mengharuskan guru untuk beradaptasi menggunakan media pembelajaran daring. Nah, contohnya adalah pemanfaatan media pembelajaran berbasis audiovisual di MTS Yapi Pakom. Masih terdapat beberapa guru yang kesulitan dalam menggunakan media audiovisual karena kurangnya pengetahuan tentang IT, sehingga lebih sering menggunakan metode ceramah ketika menjelaskan materi. Beberapa guru di MTS ini tidak mengerti bagaimana cara menggunakan media pembelajaran berbasis audiovisual, dan guru juga membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan bahan pembelajaran menggunakan media audiovisual, sehingga ketika terjadi hambatan tersebut tidak hanya membuang-buang waktu saja, namun juga materi yang akan ditampilkan tidak tersampaikan dengan maksimal kepada siswa yang akan diajar. Selain itu, hambatan yang dihadapi guru selanjutnya adalah keterampilan. Adanya beberapa guru yang belum mahir dalam membuat video pembelajaran atau PowerPoint sebagai media dalam menyampaikan materi. Kemudian contoh kasus lainnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Winda dan David pada tahun 2021, diketahui bahwa hambatan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran terutama di masa pandemi ini adalah kesulitan dalam mengoperasikan media pembelajaran online, khususnya pada guru-guru yang sudah lanjut usia, sehingga proses pembelajaran daring yang dilakukan di SDN 109 Pekanbaru hanya memberikan tugas kepada siswa. Setiap harinya itu guru hanya meminta siswa untuk mengerjakan tugas dan meminta siswa untuk mengumpulkan tugas tersebut. Nah, jadi belum semua guru dapat mengoperasikan media pembelajaran online dengan baik. Kemudian, selain kesulitan dalam mengoperasikan media daring, permasalahan sarana dan prasarana juga menjadi kendala terbesar dalam menggunakan media pembelajaran. Hal ini karena tidak semua siswa memiliki handphone dan tidak semua orang tua mampu membeli handphone, sehingga sarana dan prasarana inilah yang menjadi kesulitan atau kendala utama guru di dalam penggunaan media pembelajaran online. Selain itu, jaringan juga termasuk di dalam kesulitan guru dalam penggunaan media pembelajaran online.
offline. Pada saat guru melaksanakan proses pembelajaran, masih banyak siswa yang terkendala di jaringan, sehingga guru hanya akan meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru setiap harinya dan meminta siswa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Setelah kita membahas mengenai media pembelajaran secara tuntas, kini kita akan membahas mengenai sumber pembelajaran atau sumber belajar. Nah, media pembelajaran tak lepas kaitannya dengan sumber pembelajaran. Sumber belajar atau learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, adanya sumber belajar ini memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memahami pembelajaran yang dilaksanakan baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian, sejalan dengan pendapat Samsinar, sumber belajar ini juga didefinisikan sebagai berbagai atau semua sumber baik yang berupa data, orang, metode, media, tempat berlangsungnya pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik demi memudahkan pembelajaran. Nah, sumber belajar ini akan meningkatkan produktivitas pembelajaran baik pendidik dan peserta didik, motivasi dan ketertarikan belajar, ketuntasan belajar yang maksimal karena fokus pada belajar secara individual, pengelolaan pembelajaran secara sistematis, dan pemanfaatan serta pendayagunaan multimedia dalam pembelajaran. Kemudian, dari berbagai pendapat ahli mengenai pengertian sumber belajar tersebut, dapat kita sintesakan bahwa sumber belajar merupakan seluruh sumber berupa data, orang, metode, media, dan tempat belajar sebagai rujukan bagi peserta didik dan guru guna memudahkan kegiatan pembelajaran. Lalu kita akan membahas mengenai sumber belajar. Nah, sumber belajar ini memiliki banyak manfaat yang memudahkan kegiatan pembelajaran baik bagi guru dan juga peserta didik. Itu yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pembelajaran. Nah, peningkatan produktivitas pembelajaran ini yaitu yang pertama dengan mempercepat laju pembelajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah semangat belajar bagi peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yaitu dengan mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara, yaitu yang pertama, perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis, kemudian pengembangan bahan pembelajaran yang dilandasi oleh penelitian. Manfaat sumber belajar yang selanjutnya yaitu ada lebih memantapkan pembelajaran, yaitu dengan meningkatkan kemampuan sumber belajar, kemudian penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Kemudian selanjutnya memungkinkan siswa untuk belajar secara seketika atau spontan, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, dan kemudian memberikan pengetahuan yang sifatnya lebih langsung. Kemudian yang terakhir, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis atau batas ruang dan waktu. Zahra akan membacakan materi selanjutnya, yaitu ada jenis sumber belajar. Sumber belajar berkaitan erat sekaligus memiliki peran penting dalam kegiatan belajar mengajar. Sumber belajar adalah semua sumber, baik data, orang maupun benda yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memberikan kemudahan bagi para siswa dalam kegiatan belajar. Sumber belajar juga bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran. Sumber belajar dapat berasal dari lingkungan sekitar kita atau dari sumber belajar yang memang sengaja dibuat. Berikutnya terdapat 6 jenis sumber belajar. Yang pertama itu ada pesan. Pesan merupakan informasi pembelajaran yang akan disampaikan berupa ide, fakta, ajaran, nilai, atau data. Yang kedua ada orang. Adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan, contohnya seperti guru, dosen, tutor, pustakawan, maupun tenaga ahli. Yang ketiga ada bahan. Bahan ini merupakan perangkat lunak atau software yang mengandung pesan-pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan tertentu. Contohnya seperti buku teks atau modul.
Yang keempat ada alat. Alat merupakan perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya seperti OHP, proyektor slide, tape recorder, komputer maupun proyektor. Yang kelima ada teknik, merupakan prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan, seperti demonstrasi, diskusi, praktikum, pembelajaran mandiri, maupun sistem pendidikan terbuka atau jarak jauh, serta tutorial tatap muka dan sebagainya. Yang keenam ada latar atau lingkungan, merupakan situasi di sekitar terjadinya proses pembelajaran tempat peserta didik menerima pesan pembelajaran. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan fisik maupun non-fisik. Lingkungan fisik dicontohkan dengan gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, aula atau bengkel. Sedangkan untuk lingkungan non-fisik, contohkan dengan tata ruang belajar, ventilasi udara, cuaca, suasana maupun lingkungan belajar. Jenis sumber belajar juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada sumber belajar yang dirancang, dan yang kedua sumber belajar yang sudah tersedia. Sumber belajar yang dirancang merupakan yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran, contohnya seperti buku pelajaran, modul maupun program audio serta transparansi. Sedangkan sumber belajar yang memang sudah tersedia adalah ini tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, melainkan sudah dapat ditemukan, dipilih maupun dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Contohnya itu seperti pejabat, pemerintah, tenaga ahli, maupun kebun binatang, museum, film, serta siaran televisi. Jadi begitu banyaknya sumber belajar yang ada di sekitar kita dapat kita manfaatkan untuk keperluan belajar. Selanjutnya ada merancang dan mengoptimalkan sumber belajar. Dalam memilih sumber belajar, harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu ada ekonomis, artinya tidak selalu berpatok pada harga yang mahal. Yang kedua praktis, yaitu tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka. Yang ketiga mudah, yaitu dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita. Yang keempat fleksibel, yaitu dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional. Dan yang kelima adalah sesuai dengan tujuan, yaitu mendukung program dan pencapaian tujuan belajar, serta dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Berikutnya terdapat langkah-langkah dalam merancang sumber belajar. Sumber belajar dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi dan mampu berinteraksi dengan peserta didik dalam suatu kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Oleh sebab itu, sumber belajar harus dikembangkan dan dirancang secara sistematis berdasarkan kebutuhan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan juga berdasarkan pada karakteristik para peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada mempelajari kurikulum. Langkah kedua, menetapkan kompetensi siswa yang hendak dicapai. Langkah ketiga, memilih dan menentukan materi yang akan disajikan. Langkah keempat, memilih dan menentukan jenis dan sumber belajar. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar. Dan keenam, mengevaluasi sumber belajar. Berikutnya, cara mengoptimalkan sumber belajar. Guru dapat membuat dan menyediakan sumber belajar yang sederhana dan murah. Dengan sentuhan kreativitasnya, menggunakan bahan-bahan bekas yang biasanya dibuang secara percuma dapat dimodifikasi atau didaur ulang menjadi sumber belajar yang sangat berharga. Demikian pula dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, tidak perlu harus pergi jauh dan mengeluarkan biaya yang mahal. Lingkungan yang berdekatan dengan sekolah dan rumah pun dapat dioptimalkan menjadi sumber belajar yang sangat bernilai bagi kepentingan belajar siswa. Contoh yaitu memanfaatkan atau menggunakan halaman atau pekarangan sekolah sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Kemudian ada hubungan antara media pembelajaran dan sumber belajar. Peran media dan sumber belajar adalah sebagai alat pembelajaran yang memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pemilihan media pembelajaran sebaiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga penyampaian materi menjadi terfokus. Contoh yaitu foto,
Contoh gambar dan buku adalah beberapa contoh media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan manusia atau narasumber, bahan pengajaran, situasi belajar atau lingkungan, alat dan perlengkapan belajar merupakan sumber-sumber belajar. Sumber belajar ini dapat menambah wawasan atau pengalaman belajar siswa secara langsung atau lebih konkret. Dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan penggunaan sumber belajar yang secara maksimal, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian materi yang dapat kelompok 10 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.